Jadi pertama-tama saya siapkan besi, ini saya panaskan ya bro, besi yang sesuai dengan ukuran lampu LED. Dan ini selang yang dari sononya kita buang ya bro. Sebenarnya yang lebih bagus itu selang kecil atau selang isi pulpen yang lama itu bro, tapi saya sulit mencarinya dan saya akan gunakan korek kuping seperti ini bro. Korek kuping nanti kita akan masukkan di sini, dan ini besi sudah panas ya bro. Lalu kita siapkan untuk melubangi di bagian sini. Pertama-tama kita tancapkan sini pelan-pelan karena ini panas ya bro. Usahakan pakai pegangan kain atau apa biar tangannya tidak panas. Nah, setelah berhasil sini, ini kita copot saja sudah bisa ya bro, dan mudah. Ini nanti bisa kita gunakan untuk ganjel seperti ini, ganjel lampu LED-nya. Dan ini saya siapkan cemiti atau peniti, itu kita luruskan lalu kita panaskan. Setelah panas kira-kira 5 menit udah panas, kita buat untuk melubangi di bagian kakinya ini ya bro. Kakinya sini kita tancapkan sini, lalu kita lubangi pelan-pelan. Nah, berhasil bosku, mantap. Dan kemudian saya siapkan jarum. Ini kita siapkan benang. Ini saya pakai tali PE bekas, PE kecil, PE1 ya bro. Sini bro, kita tancapkan buat jalur benangnya. Kemudian langsung saja kita masukkan di bagian sini. Nanti fungsinya untuk mengikat biar tidak mudah lepas bosku. Lalu kita tarik dari sampingnya pakai tang. Setelah itu kita masukkan ke sisi sebelahnya. Kita masukkan seperti tadi bro, kita tekan pakai korek. Nanti sebelah ujungnya kita tarik pakai tang. Berhasil bosku, lalu kita ikat nanti di bagian sini. Nah, pas bosku. Lalu kita gores bagian sini, jantungnya kambangan ini. Set, mantap bro. Lalu kita tali, nalinnya nali seperti biasa saja. Yang penting kencang dan kuat bosku. 2 kali atau 3 kali sudah cukup ya, seperti ini. Lalu kita potong dan berhasil kita tanamkan lampu LED-nya bro. Kita rapikan pakai korek. Nah, setelah ini lalu kita proses ke melubangi ini ya bro, biar nanti masuknya cepat. Ini besi saya panaskan, lalu saya masukkan ke korek kuping. Korek kuping ini pakai 2 korek kuping disambung ya bro, disambung seperti ini, dipotong ujung-ujungnya. Setelah dipotong ujung-ujungnya, ini saya siapkan selongsong kabel yang kecil ya bro, seukuran korek kuping cotton budnya. Nanti kita potong sini, kira-kira cukup saja. Setelah itu kita masukkan ke sisi-sisinya dan satu lagi, lalu kita bakar. Bakarnya sebentar saja bro, sepersekian detik ya. Ini udah mengeras, langsung siap dipasang bro. Setelah seperti ini, saya coba dulu apakah lancar untuk menggunakan leader 040, karena yang saya gunakan nanti leader 040 bro. Mantap, ini sudah lancar, sudah siap dimasukkan ke lubang tengahnya ini. Lah, setelah masuk seperti ini, nanti kita akan kunci di sisi-sisinya bro, sama lampu LED-nya. Nguncinya pakai ini bro, pakai ini saya siapkan gabus bekas rokok. Lalu kita masukkan sini, kita masukkan kira-kira sudah rapat. Dan di sebelah sisi-sisinya korek kuping atau cotton bud ini kita kunci pakai gabus itu ya bro. Nah, seperti ini. Setelah kita kunci lalu rapikan, kira-kira sudah tegak lurus atau sudah kuat. Dan ini usahakan tegak lurus ya bro lampu LED-nya.
biar nanti kalau dilempar aman. Ini kira-kira sudah kuat. Nah seperti ini, tinggal proses pengeleman bro. Proses pengeleman kita menggunakan lem B atau lem Korea, kita tetesi sini, dan sebelah lampu lednya kita tetesi pelan-pelan, kita ratakan, jangan sampai melebar ke lubang lampu lednya ya bro. Nah kita tetesi sini dan ke sisi-sisi cotton budnya ini bro, biar nanti cotton budnya ini kuat, karena untuk mancing ketinggian. Jadi lalu kita potong sini, kita potong sisi-sisinya. Setelah dipotong seperti ini ya bro, kita korek segini, jangan sampai lama-lama, kira-kira sudah mendol sedikit dan lubangnya agak mengecil. Nah ini udah siap digunakan bro, seperti itu. Nah sebelah sini juga kita korek biar mengeras sisi-sisinya. Lalu kita tes pakai leader 040 bro, apakah ini sudah lancar? Yes, berhasil lancar bosku. Ini sudah siap digunakan kambangannya. Dan tidak lupa lampu lednya yang sering trouble teman-teman, ini lampu lednya kita kasih TBA ya bro, kita kasih TBA bagian sisi-sisinya ini biar rapat, nanti biar tidak kemasukan air bro. Fungsinya cuma itu, karena dilempar, waktu dilempar itu kadang banyak air yang masuk. Lalu ini bekas tadi yang sudah bekas lubangan kambangan tadi kita potong, kita masukkan sini bro. Ini busa spon, ini sifatnya kenyal ya bro, jadi bisa menekan baterai. Jadi setelah itu kita coba masukkan, lalu kita selentik seperti ini bro. Kalau sudah tidak mudah mati atau masih menyala dengan terang, kambangan ini sudah siap digunakan bosku. Ini kambangan seperti ini paling cocok untuk timah-timah 70 gram sampai 80 gram bro. Begitu masuk ini bosku, bisa dipraktekkan di teman-teman semua biar tidak trouble waktu mancing. Gas lagi bolo. Panas sekali ya. Gas. Sampai parkiran bro, kawan bosku. Mantap. Oke, kita lanjut perjalanan bosku. Mantap. Hari ini kita bertiga ya, bersama Om Tony dan Mas Dwi. Kita akan menyusuri jalan ini, nanti saya tunjukkan spotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan beda tadi iki. Oke, wong ese loro. Oke, sana bro nanti mancingnya tuh kelihatan toh, kecil sekali. Oke, jalan kaki menyusuri jalan setapak seperti ini bro. Ya, alhamdulillah sampai spot Mas Wi. Nih, gawane bro, kolbok 5 kilo ada ini, dan tasnya bayo. Mantap. Setelah perjalanan turun gunung dari sana bro, turun gunung sini, sekitar sampai sini, dari parkiran sampai sini kurang lebih 30 menit. 30 menit om? Iya. Mantap. Oke, seperti biasa kami mendirikan tenda dulu ya bro, karena ini nanti untuk berlindung dari hujan, karena musim rock fishing itu biasanya rentan akan hujan bosku. Jadi kita siap-siap dulu. Nih disusul kawan kita bro, Mas Bima dan Mas Bagong. Mas Bagong. Selamat datang
Oke, kita buka bosku. Mantap. Ini sudah jam 17.39 ya bro. Lemparan pertama saudara Mas Dwi dengan umpan gurita. Jos, tepluk. Dan ini mumpung masih sore, spotnya ini bro. Ketinggian sekitar 40-50an meter ini bro. Mantap, spotnya bisa untuk sekitar 6 orang, 7 orang. Mampu ya Mas Dwi ini? Mampu. Jos, mudah-mudahan segera ada sambaran. Saya settingan layur bro. Kita akan coba layuran karena sudah gelap dan dasarannya belum ada pergerakan. Kita coba ngelayur, mudah-mudahan ada. Ini umpan siakan tongkol beku bosku. Mantap. Nah, seset segini ya bro. Ya, kita ambil segini aja bro. Jos, kita ambil segini saja, seperempatnya kita tancapkan sini. Nah segini. Aku bayar tiket lomba PB lho. Oke. Yes. Nah, setelah seperti ini kita ikat pakai ini ya bro. Nah, kita senter pakai senter GID ini ya bosku. Nah. Lempar. Tepluk. Mantap bro. Oke, strike perdana bos. Tuh, megangnya gini ya bro. Ini karena giginya tajam sekali ini. Ya, masukin sini. Tes. Yes. Terus ini pakai tang seharusnya bro. Lumayan ses setengah kilo. Dan jam 9 malam hujan disertai angin datang ya bro. Kita berlima di sini segera merapatkan barisan, saling bergelantungan di bawah tenda karena lumayan kenceng ini angin dan hujannya. Begini ya bro, kalau main rock fishing itu pasti biasanya disertai hujan badai, jadi persiapkan alat-alat teman-teman biar semuanya kondusif. Jadi saat badai kita cuma bisa pegangan tenda seperti ini ya bro, sambil menaiki tali-tali yang sudah putus karena tertiup angin. Dan beginilah realitanya rock fishing itu seperti ini ya bro. Karena musim ikan itu berbarengan dengan musim hujan dan badai. Dan di sela-sela badai kita sempatkan untuk memasak telo bosku. Rencana rangsop iwak, ngesop telo. Cuaca tidak mendukung. Cuaca tidak mendukung. Kaosku wis kerucut kabeh Mas. Mateng bro. Telo godok. Spot sangat nyaman, apapun terasa nikmat. Jos. Di tengah badai pokoknya. Enaknya telo godok. Dan begitu pagi hari, ini ikan yang saya dapat tadi malam ya bro, 3 ekor layur. Ya,
ukurannya sedang-sedang, ini enggak terlalu besar seperti kemarin, dan Mas Dwi dapat 4 ya bro. Sebenarnya tadi malam itu pas makannya malah badai datang dan kita harus segera bergegas, anginnya masih kencang, kita harus naik gunung ke sana lagi ya bro. Saya usahakan spot bersih ya bro, biar nanti kalau teman-teman mancing ke sini spotnya masih terjaga, sampahnya aman, karena kita di sini itu membawa sampah dan kita akan membawa pulang kembali sampahnya atau membuangnya di tempat yang aman bosku.